alamin kita bisa berkumpul di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, tabiin, termasuk kita sekalian yang menanti syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Iksan, ya, sebagai pemandu dalam acara diskusi bulanan lingkar studi Islam Kuah ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mas-mas dan mbak-mbak yang kemudian ya menyimak channel ini, baik melalui Zoom maupun kemudian channel YouTube. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menyelenggarakan sebuah diskusi yang berjudul ada apa dengan pembaruan, ada apa di balik wacana pembaruan fikih. Nah, memang kemudian ini menjadi tema yang menarik untuk kita bahas bersama-sama. Nanti kita diskusikan bersama-sama dengan Mas Tito sebagai pemantiknya dalam diskusi ini. Salah satu yang kemudian menjadi latar belakang mengapa kami mencoba untuk mengangkat tema diskusi pada kesempatan malam hari ini adalah bahwasanya belakangan ini muncul kembali upaya untuk pembaruan Islam, khususnya fikih. Ini kembali disuarakan. Nah, ini muncul misalnya dalam rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban pada tanggal 7 Februari tahun 2023, yang kemudian kurang lebih ini saya kutipkan, bahwasanya Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, ini pada tanggal 7 Februari tahun 2023. Nah, agak ke belakang, beberapa waktu sebelum itu, juga ada namanya ICIS. Ya, Menteri Agama dalam International Conference on Islamic Studies pada saat itu, ke-20, yang digelar di Surakarta pada tahun 2021, tepatnya tanggal 25 Oktober, ya kurang lebih memberikan sebuah pernyataan, gitu ya. Karena pilihan ini mewajibkan umat Islam untuk mengevaluasi kembali sejumlah konsep usang ya, yang tetap tertanam dalam ortodoksi Islam, mengembangkan penafsiran agama baru yang sesuai dengan era modern, dan memobilisasi dukungan politik yang diperlukan untuk membangun otoritas keagamaan alternatif yang mampu menyebarkan dan mempertahankan penafsiran ajaran ini yang secara bertahap akan diterima dan diamati oleh komunitas muslim secara keseluruhan dan akhirnya melahirkan ortodoksi otoritatif yang baru. Ini menjadi sebuah latar belakang gitu ya, kenapa kemudian diskusi ini lahir, yang kemudian kiranya kita ini ingin mencoba mendiskusikan dan mungkin sedikit memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan misalnya yang muncul atas hal-hal ini. Contohnya misalnya begini. Sebenarnya apakah hakikat fikih yang akhir-akhir ini kembali disuarakan di sejumlah event nasional? Maksudnya pembaruan fikih, mohon maaf. Jadi apa saja hakikat pembaruan fikih yang akhir-akhir ini diangkat di dalam forum nasional? Kemudian yang kedua, apa saja yang melatar belakangi gagasan pembaruan fikih tersebut? Ini juga kemudian kiranya perlu kita diskusikan bersama. Dan yang ketiga, apa tujuan orang mengkampanyekan isu ini kembali, atau mengetengahkan isu ini untuk kemudian didiskusikan di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang keempat, tentu saja, apa konsekuensi jika ide pembaruan fikih ini diterima oleh umat Islam? Nah, berbagai macam pertanyaan ini mungkin nanti akan coba dipantik begitu ya, diberikan pemaparan oleh Mas Tito yang membersamai kita. Nah, nanti kita akan berikan kesempatan pada Mas Tito untuk memberikan pemaparannya, dan kemudian nanti teman-teman, mas-mas dan mbak-mbak yang kemudian hadir dalam forum ini bisa menyimak dan memberikan sejumlah tanggapan maupun pertanyaan. Untuk mengefisienkan waktu, mari saja kita berikan kepada Mas Tito untuk kemudian memberikan pembahasan atas bahan diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Monggo kepada Mas Tito, kami persilakan.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Matur nuwun Mas Ustadz Ihsan. Ya, saya ingin menambahkan beberapa sedikit kutipan ya yang terkait dengan persoalan ini. Seperti pernyataannya Gus Ulil Absor Abdallah ya dalam halakoh fikih peradaban di Cipasung, Tasikmalaya. Nah, dikatakan di situ setiap tahun itu harus ada jihad. Ya, dia mengutip fikih klasik nih. Setiap tahun harus ada jihad. Kenapa setiap tahun ada jihad? Karena konteksnya pada saat itu, saat buku-buku fikih klasik atau kitab kuning itu ditulis, belum ada negara bangsa, belum ada nation state gitu. Belum ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi batas-batas negara. Maka fikih kita mengatakan jihad wajib selama setahun. Maksudnya setiap tahun sekali itu wajib melakukan jihad dan hukumnya fardu kifayah. Gitu. Jadi latar belakangnya menurut dia karena belum ada PBB, karena belum ada konsep negara bangsa, batas-batas negara masih liar gitu ya. Makanya wajar kalau dalam era itu ulama menulis jihad itu fardu kifayah setiap tahun sekali. Ya. Ini memang ada banyak teksnya ya, seperti yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi ya dalam tafsir beliau. Nah, beliau itu mengatakan, sebentar, bahwa fardun aidon alal imam irza'u ta'ifatin ilal adu. Wajib pula bagi imam untuk mengerahkan pasukan itu kepada musuh. Kulasanatin marotan. Setiap tahun itu sekali. Kata Imam Al-Qurtubi kayak gitu. Ya. Jadi Ulil betul dalam hal ini. Mengatakan bahwa dalam kitab-kitab fikih ada kewajiban jihad setiap tahun sekali. Hanya kemudian dia mengatakan ini sudah tidak relevan. Kenapa? Karena sekarang sudah ada negara bangsa. Sudah ada PBB yang kemudian menjamin keamanan batas-batas negara. Gitu, jadi nggak perlu lagi. Ini saya kutip lagi nih, masih ada kaitannya. Ini dia katakan di Pondok Pesantren Al-Falak Bogor, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Ciri negara tradisional itu tidak punya batas dan ekspansif. Ciri negara tradisional itu nggak punya batas dan ekspansif. Negara yang kuat mencaplok negara yang lemah. Karena itu dahulu jihad adalah permanen dalam pengertian perang. Sebagaimana penjelasan hukum jihad fardu kifayah dalam kitab Fathul Mu'in. Karena kitab ini dikarang di era sebelum munculnya negara modern. Sedangkan negara modern itu jelas ada batasnya dan tidak boleh dilanggar karena sudah ada kesepakatan yang dilindungi oleh PBB. Jadi PBB ini kayak menjadi hal yang mengubah. Saya kutipkan satu lagi. Ini temannya Mas Ulil nih. Abdul Muqsid Ghazali. Dr. Abdul Muqsid Ghazali. Dari di pesantren Al-Falak Bogor, di Halakoh fikih peradaban juga. Dia mengatakan istilah kafir zimmi sudah tidak bisa diterapkan sekarang. Karena lahir dari peradaban lama. Karena kafir zimmi hanya ada dalam konteks negara khilafah. Jadi istilah kafir zimmi sudah tidak bisa disebutkan kepada kalangan non-muslim di Indonesia. Kenapa ya? Karena konteksnya sudah berbeda. Sudah nggak ada lagi model negara khilafah, yang adalah model nation state, di mana negara itu menjadi milik bersama oleh seluruh anak bangsa. Tidak ada pembedaan antara penduduk yang beragama Islam, penduduk yang agamanya non-Islam. Nah, kalau khilafah itu kan as-sultah itu lil ummah al-islamiyah. Kekuasaan itu di tangan umat Islam. Sehingga orang kafir itu ditawari, kamu mau tinggal di sini atau enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau tinggal di sini, kamu jadi kafir zimmi kan gitu ceritanya. Kemudian kamu harus setiap tahun tuh membayar jizyah. Nah, gitu. Latar belakang kenapa kemudian
mereka berpikir perlu ada fikih model baru nih yang menyesuaikan dengan kondisi zaman. Yang antara lain kondisi zaman itu adanya nation state yang bordernya itu fix. Kemudian adanya hukum internasional, adanya perserikatan bangsa-bangsa yang membuat hukum tentang jihad, kemudian tentang ahlu zimah, tentang jizyah, ini enggak lagi relevan gitu. Nah, begitu sih. Saya menguatkan latar belakang saja. Nah, kemudian apa yang sebenarnya terjadi ya? Kok bisa kemudian ada kalangan Muslim yang mengusulkan pembaruan fikih ini. Jadi prinsipnya begini, kalangan yang mengusung pembaruan fikih ini jelas tadi seperti yang saya katakan merasa atau melihat ada inkompatibilitas antara ajaran Islam di satu sisi dengan kondisi zaman modern di sisi yang lain. Jadi ketidaksesuaian antara ajaran Islam atau yang mereka sebut sebagai fikih dengan kondisi abad modern. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan kontekstualisasi istilahnya atau reaktualisasi atau modernisasi atau apapun lah namanya ya, sehingga fikih yang dianggap tidak relevan dengan kondisi zaman itu bisa diubah dengan fikih yang lain. Mereka biasanya mengungkapkan suatu slogan yang sangat terkenal tuh, bahwa al-Islam itu sholih likulli zamanin wa makan. Islam itu senantiasa relevan bagi setiap waktu dan tempat. Harus relevan dengan waktu dan tempat. Oleh karena itu, kalau terjadi perubahan-perubahan yang membuat Islam itu tidak relevan, makanya harus diatasi. Cara mengatasinya gimana? Membuat formulasi hukum Islam yang baru agar sesuai dengan realita yang ada, kondisi yang zaman yang ada. Nah, menurut saya pandangan ini memiliki asumsi dasar ya, memiliki asumsi dasar. Pertama adalah bahwa kondisi zaman itu bergerak progresif. Ini ada pandangan dalam aliran filsafat sejarah. Saya lupa namanya ya. Intinya bahwa kehidupan manusia itu terus mengalami perkembangan ke arah depan. Lebih maju, lebih kompleks. Kenapa? Karena pengetahuan, kemajuan, kebaikan yang telah dituai pada satu era akan menjadi fondasi yang digunakan pada era berikutnya. Seperti itu terus. Persis seperti perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi semakin canggih, hingga abad modern ini ada abad paling mutakhir dengan kondisi yang paling baik dibanding dengan kondisi-kondisi pada zaman sebelumnya. Nah, seperti itu. Makanya kita ingat tuh siapa namanya? Francis Fukuyama itu yang menganggap bahwa kondisi dunia yang diwarnai dengan kapitalisme, liberalisme, demokrasi adalah the end of history ya. Akhir sejarah. Dianggap sebagai babak akhir sejarah karena itu puncak pencapaian prestasi umat manusia dalam membangun tatanan sosial politik. Nah, itu asumsinya seperti itu. Sehingga kita nggak bisa itu kembali ke belakang. Nggak bisa pula menerapkan aturan-aturan yang relevan bagi kondisi pada abad ke-7 atau abad ke-8, abad ke-9, dan seterusnya. Maka hukum-hukum yang lahir pada era itu nggak bisa diterapkan di era ini. Kemudian maka dari itu hukum Islam harus diubah. Nah, asumsi berikutnya adalah bahwa hukum-hukum fikih itu adalah pandangan-pandangan manusia, pandangan-pandangan murni yang bersifat humanis, semata-mata pandangan manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengemuka di zaman masing-masing. Nah, sehingga perlu dilakukan pembaruan. Nah, padahal begini, yang namanya zaman itu sejatinya tidak pernah menuntut karakter kehidupan tertentu ya. Tidak pernah menuntut karakter kehidupan tertentu.
yang kita kenal hari ini dengan adanya nation state misalnya, kemudian pandangan tentang hak asasi manusia, adanya perserikatan bangsa-bangsa, sejatinya merupakan bukan konsekuensi dari perkembangan zaman. Itu adalah konsekuensi dari suatu ide-ide yang populer di zaman ini. Ide-ide yang populer di zaman ini. Seperti nasionalisme, demokrasi, kebebasan. Nah, ini adalah ide-ide yang membentuk era modern. Yang sebenarnya adalah ide-ide yang lahir dari humanisme barat. Sejatinya kayak gitu. Nasionalisme itu kan ada kaitannya dengan kebebasan sebenarnya, tapi ini bukan tempatnya membicarakan itu secara panjang lebar ya. Di mana setiap bangsa memiliki hak untuk merdeka di wilayah teritorinya. Kemudian hak asasi manusia juga ada kaitannya dengan liberalisme. Demokrasi juga erat kaitannya dengan liberalisme. Dan PBB pun juga ada kaitannya ya. Nah, PBB itu sebenarnya alat politik yang menjadi alat kepentingan politik dunia internasional dari mereka-mereka yang memenangkan Perang Dunia Kedua, ya kan? Mereka telah memenangkan Perang Dunia Kedua, kemudian membuat organisasi internasional yang kebanyakan diarahkan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan mereka atau meloloskan kepentingan mereka dalam kancah internasional. Begitu sederhananya demikian. Jadi sebenarnya adanya nation state, kemudian PBB, kemudian demokrasi, hak asasi manusia sejatinya itu bukan keniscayaan zaman. Sejatinya bukan keniscayaan zaman, tapi itu adalah wajah zaman hari ini yang dibentuk oleh pandangan-pandangan tertentu. Yang seandainya pandangan-pandangan ini kita ubah, ya berubah, tidak lagi populer. Yang populer adalah pandangan baru, misalnya pandangan Islam. Nah, tentu saja wajah dunia akan berubah. Begitu. Jadi nation state dan sebagainya itu bukan seperti takdir yang jatuh dari langit gitu ya. Demikian. Sebenarnya kalau monolog begini sulit keluar ide saya itu. Barangkali Mas Ihsan bisa mancing-mancing saya. Iya Mas. Ya ini apa namanya terpikir ya. Sebenarnya apa yang terjadi gitu kok kalangan umat Islam itu mengusulkan semacam penggantian fikih klasik yang kadang disebut sebagai visi baru. Ada pula yang menganggap sebagai sejumlah konsep dalam ortodoksi Islam itu telah usang. Gitu. Nah, ya. Sehingga kemudian perlu penafsiran baru yang sesuai dengan era modern. Yang kemudian kalau misalnya dalam ya pengalaman saya ketika ya kuliah di sebuah universitas Islam negeri begitu ya, itu pandangan-pandangan ini tuh memang UI itu ya bukan ya? UI itu. Pandangan seperti ini tuh memang kemudian jadi semacam ya suatu hal yang lumrah untuk kemudian dibicarakan, diperbincangkan bahkan dalam kelas-kelas kuliah yang kiranya secara tidak langsung memang tidak membahas tentang hal ini dan itu diulang-ulang terus. Ya kebetulan saya ada kesempatan lah untuk kemudian kuliah S1 dan pasca sarjana dan itu kemudian terulang kembali baik di sarjana maupun pasca sarjananya. Nah itu menurut jenengan gimana Mas? Ya itu tadi. Mereka punya asumsi tentang zaman dan bentuk kehidupan yang ada di zaman itu merupakan satu keniscayaan. Hubungan antara zaman dengan model peradaban yang ada itu dianggap sebagai keniscayaan. Zaman modern itu ya zaman demokrasi. Begitu ya. Terus fikih itu adalah satu hal yang bisa diubah karena dia merupakan pandangan manusia. Nah, saya ingin menyoroti persoalan kedua ini. Fikih sendiri, apakah benar sebenarnya merupakan hukum yang bisa seenaknya diubah oleh manusia gitu. Setelah tadi kan asumsi yang pertama bahwa kondisi zaman merupakan satu bentuk keniscayaan, padahal itu merupakan produk dari filosofi-filosofi dasar yang membangun peradaban pada era itu, yang sejatinya bisa diubah kalau filosofi-filosofi dasarnya itu diubah. Menjadi Islam ya akan menjadi peradaban Islam. Nah yang kedua, asumsi bahwa fikih itu hanya pendapat ulama, ini adalah satu hal yang
sangat fatal sejatinya ya. Karena begini, fikih itu sendiri definisinya adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyati al-mustanbatati min adillatiha tafsiliyah. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau amali yang digali dari dalil-dalil yang relevan. Dengan kata lain, fikih ini sebenarnya sesuatu yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah atau dalil-dalil yang ditunjuk oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dengan kata lain, ini fikih adalah hukum-hukum yang lahir dari rahim tertentu, yakni rahim Islam. Hukum Islam yang dalam hal ini sumber hukum Islam adalah wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah fikih. Ya, makanya dan hukum syara itu sendiri. Ketika yang dikatakan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara, kan demikian. Yang bersifat praktis atau amali yang digali dari dalil-dalilnya yang relevan, dalil-dalil rinci yang relevan. Misalnya hukum fikih tentang puasa yang diambil dari dalil-dalil tentang puasa, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang puasa. Tentang sholat, ya diambil dari dalil-dalil tentang sholat, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Demikian, itulah fikih. Nah, apa itu hukum syara kalau gitu? Hukum syara adalah khitab syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad, atau ada ulama yang mengatakan al-muta'alliq bi af'alil mukallaf misalnya. Hukum syara itu sendiri adalah khitab atau seruan dari asyari', yakni Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi fikih itu tidak semata-mata berdimensi manusiawi fikih itu. Fikih itu ada unsur transendennya ya. Bahwa ini adalah hukum yang digali dari sumber-sumber wahyu. Sekalipun ada unsur manusiawinya, bahwa yang berusaha memahaminya itu adalah manusia. Yang berusaha memahaminya adalah manusia. Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal rahimahumullah. Ada dimensi bahwa sumber-sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah itu masuk dalam kacamata pemahaman manusia, kemudian ditelurkan dalam bentuk hukum-hukum syara. Kalau itu adalah hukum-hukum syara yang bersifat dzonni yang melalui proses ijtihad. Tapi tetap ada dimensi kewahyuan, dinilai dari sumber-sumbernya adalah sumber-sumber hukum syara, yakni wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu sebenarnya sejatinya fikih itu tidak bisa disamakan dengan pendapat-pendapat manusia seperti pendapat ahli-ahli hukum barat. Tidak bisa disamakan dengan pendapatnya para filosof dan seterusnya. Dan lagi pula begini, ya katakanlah banyak elemen fikih itu yang merupakan hasil ijtihad ya. Tapi ijtihad sendiri itu kan kata Imam Al-Amidi itu kan istifraghul wus'i, menguras segenap upaya itu kan dalam mendapatkan dzon, dalam mencari dzon ya, berupa hukum syara dalam bentuk bahwa seorang mujtahid itu sudah tidak mampu lagi mengerahkan kemampuan lebih dari apa yang telah dia kerahkan. Artinya apa? Proses keluarnya fikih itu melalui tahapan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas berijtihad itu. Yang dijelaskan oleh para ulama, dia harus mengerti bahasa Arab, dia harus mengerti Al-Quran dengan segenap ilmu yang menopangnya. Dia harus memiliki ilmu tentang As-Sunnah dengan segenap cabangnya. Dia harus memiliki kaidah-kaidah yang bersifat akli yang berkaitan dengan istimbat atau penggalian hukum. Nah, dan dia juga harus muslim, itu kata para ulama. Jadi tidak bisa disamakan fikih itu dengan pendapat manusia. Dan kemudian
berubah tidaknya fikih itu akan sangat tergantung dari apa namanya, berubah tidaknya ijtihad itu terkait dengan pemahaman-pemahaman terhadap nas. Nah, kalau mereka kan biasanya mengubah fikih itu tadi dari sesuai tidaknya dengan kondisi zaman kan, bukan dilihat dari apakah ini sudah sesuai pemahaman ini dengan nas yang ada. Biasanya kan ulama gitu. Hukum yang ditelurkan oleh seorang mujtahid, apakah benar atau salah, layak diikuti atau enggak, itu kan bukan dilihat dari kesesuaiannya dengan kondisi zaman, tapi dilihat dari seberapa jauh dia itu akurat memahami hukum-hukum syara, memahami nas-nas Al-Quran secara integral, ya, sehingga pandangan yang dia telurkan itu tidak bertentangan dengan nas-nas syara secara keseluruhan, ya, seperti itu. Sehingga kalau sebuah pendapat itu sudah sesuai dengan nas-nas yang ada, dengan pemahaman yang benar, dengan proses yang benar, orang yang melakukannya juga mujtahid yang memiliki kapasitas, sejauh tidak ditemukan kesalahan dalam memahami itu, makanya tentu saja nggak bisa diubah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini menarik nih, Mas. Nah, biasanya kemudian kan yang, ya ini pengalaman saya pribadi lagi sih, ketika kemudian berhadapan dengan salah satu dosen-dosen kami dulu, memang kemudian ada kecenderungan untuk kemudian mempermudah klasifikasi misalnya seorang mujtahid dan pendapat yang ya ijtihad itu sendiri. Sampai kemudian misalnya dikatakan bahwa ya kalau untuk memahami ilmu syar'i yang banyak itu kan susah sekarang gitu ya. Oleh karena itu ya sudah, kita dengan kemampuan kita, ya kalau kita sudah berusaha salah itu kan ya pahalanya tetap satu. Tapi kalau kemudian kita berusaha dan benar, pahalanya dua. Nah, ini bagaimana dengan memahami pandangan-pandangan seperti ini yang kemudian seolah-olah terkesan memberikan ya kemudahan dalam memandang ijtihad dan mujtahid tadi. Iya. Kalau dilihat dari pengertian ijtihad itu sendiri, itu kan ijtihad itu mengerahkan daya dan upaya untuk mendapatkan dugaan kuat berupa hukum syara, sampai pada batas seseorang itu tidak lagi mampu mengerahkan kemampuan yang lebih dari apa yang telah dia kerahkan. Dengan kata lain, pertama, sesuatu dikatakan ijtihad itu kalau diniatkan untuk mencari hukum syara. Ditinjau dari niatnya itu sendiri ya. Hukum syara itu apa? Tadi sudah kita bahas tuh. Khitab syari al-muta'alliq bi af'alil ibad. Hukum syara itu adalah khitab atau seruan dari asyari, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja enggak nalar dong kalau hukum syara atau hukum Allah itu cuma digali dari nalar kita sendiri gitu ya. Digali dari akal kita sendiri. Makanya setelah niatnya itu benar mencari hukum syara, yakni khitab asyari al-muta'alliq bi af'alil ibad, yang kedua sumbernya juga harus benar. Enggak mungkin kita mencari hukum syara itu dari omongannya orang gila, enggak mungkin. Atau dari omongan kita sendiri, apa yang kita pikirkan sendiri, enggak mungkin. Sumber dari khitab syari tentu saja adalah wahyu. Sehingga tidak sembarang pendapat itu kemudian dikatakan ijtihad. Oh, saya ini sudah ijtihad saya. Ya tunggu dulu. Kamu berniat mencari hukum Allah enggak? Yang pertama. Yang kedua, kamu gali pendapat ini dari sumber yang mana? Apakah benar kamu menggalinya dari wahyu atau dari pandanganmu sendiri? Seperti itu kalau kita menguji perkataan orang bahwa dia adalah berijtihad. Yang ketiga, bahwa hukum syara yang digali dari ijtihad ini itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat untuk berijtihad. Karena ijtihad adalah memahami khitab syari', berarti dia harus memahami wahyu. Berarti dia adalah orang yang menguasai hukum-hukum tentang Al-Qur'an, menguasai hukum-hukum
ilmu-ilmu tentang as-sunnah atau hadis, menguasai bahasa Arab dan lain sebagainya sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama di dalam kitab usul fikih ya. Saya pikir itu sangat jelas sehingga tidak bisa sembarangan orang mengatakan bahwa apa yang saya utarakan, saya tulis dalam buku saya ini, yang saya tulis dalam artikel saya ini, yang saya tulis dalam catatan saya ini merupakan ijtihad. Ya tunggu dulu. Apakah Anda meniatkan ini sebagai hukum Allah atau hukum syara? Apakah Anda menggalinya dari nas-nas wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah dan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Dan apakah Anda memenuhi syarat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan ilmu tentang bahasa Arab, tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah dan kaidah-kaidahnya? Seperti itu. Walau alam. Ini Mas Ihsan kemana? Siap. Baik, sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita, Mas, saya ingin memberikan pengumuman dulu untuk kawan-kawan sekalian, Mas-mas, Mbak yang menghadiri Zoom dalam kesempatan malam hari ini. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan via chat Zoom, ya. Nanti bisa saya sampaikan kepada Mas Tito untuk jalannya diskusi ini lebih menarik lah. Termasuk ketika misalnya ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti bisa juga kita angkat tangan gitu ya, sehingga kemudian nanti bisa saya persilakan. Baik, ini kita lanjutkan ya Mas. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini yang selanjutnya. Ini, nah kita kan tadi di awal itu kita sempat membahas tentang misalnya mention begitu ya, bahwasanya ada rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang kemudian menghendaki adanya semacam pembaruan dalam fikih. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apakah para pembicara dalam fikih peradaban tersebut tidak memahami definisi fikih sehingga kemudian sampai muncul pembaruan fikih sebenarnya? Saya rasa bukan tidak memahami ya. Jadi saya yakin mereka memahami definisi fikih. Apa yang saya katakan tadi adalah definisi standar dari fikih, yang itu mencerminkan pengertian atau dimensi ontologis dari fikih itu ya. Selama ini kan seolah-olah kita digiring untuk memahami bahwa yang namanya pembaruan fikih itu ada ranah ranah epistemologis, ya, tentang sumber pengetahuannya, tentang metode penggaliannya, kemudian tentang bagaimana dia diuji kebenarannya. Pada ranah itu seolah-olah yang biasa digunakan kan maqasidus syariah. Ini menelurkan fikih dengan metode maqasid. Kebanyakan begitu. Ya. Tapi kalau kita amati apa yang menjadi teks sampai saat ini kan apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama dalam acara di Surakarta itu kan masih bisa dibaca tuh teksnya itu. Beliau kan mengungkapkan bahwa ada substansi dari ajaran ortodoksi Islam gitu misalnya, yakni seperti keadilan, kemudian perdamaian, toleransi dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai acuan dalam menyusun fikih. Jadi fikih yang kita butuhkan adalah fikih yang merealisasikan kepentingan manusia untuk berkeadilan, kemudian meraih maslahat dan sebagainya. Nah, ini berarti hakikat fikih telah bergeser nih. Ada pergeseran ontologis. Nah, fikih ini bukan lagi khitabus syari', ya. Bukan lagi seruan dari pembuat syariat, tapi kini fikih mengabdi kepada apa yang dianggap oleh manusia sebagai hal yang paling adil, hal yang paling maslahat, hal yang paling toleran, hal yang paling mendamaikan. Ini kemudian fikih dipaksa untuk melayani apa-apa yang ada di pikiran mereka. Dengan demikian, fikih telah berubah menjadi satu hal yang sepenuhnya humanis, menjadi antroposentris gitu ya. Yang tadinya itu berangkat dari wahyu yang merupakan petunjuk dari Allah SWT yang harus ditaati oleh hamba-hambanya, kini berubah menjadi
sesuatu yang merefleksikan apa yang dianggap manusia paling maslahat, apa yang dianggap manusia paling berkeadilan, dan seterusnya. Jadi pada ranah hakikat atau ontologis, fikih mereka geser. Begitu. Dan ada beberapa konsekuensi ini. Kalau kita ini mengikuti atau hal ini menjadi standar, kan tadi dikatakan oleh Pak Menteri itu yang dikutip oleh Mas Ihsan tadi, bahwa harapannya akan ada ortodoksi Islam yang baru. Ortodoksi Islam adalah satu aliran Islam mainstream yang dianggap lurus, yang baru, yang mengacu kepada nilai-nilai modern atau yang bersesuaian dengan nilai-nilai modern. Sementara yang menjadi basis pijakannya adalah yang disebut sebagai nilai-nilai yang abadi, yang disebutkan tadi keadilan, toleransi, dan seterusnya. Konsekuensi pertama, menurut saya ya, kalau ini kita anut, ya, yang pertama adalah fungsi teks, yakni Al-Quran, utamanya Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak lagi sentral. Bahkan teks itu menjadi tidak ada urgensinya. Kenapa demikian? Karena mereka sudah bilang, substansi ajaran Islam adalah merealisasikan keadilan misalnya, kesetaraan, perlindungan terhadap hak-hak manusia. Kalau sudah ketangkep substansinya gini, buat apa kita ngapalin Al-Quran coba? Buat apa kita membaca teks Al-Quran? Toh substansinya sudah kita pegang. Ya kan? Dan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran itu dianggap sebagai selubung yang mengemas substansi. Begitu. Sehingga secara tidak langsung sebenarnya mereka menganggap fikih yang mengacu pada teks ini adalah produk dari orang-orang yang terjebak pada selubung atau terjebak pada kulit tanpa memperhatikan substansi. Nah, dengan demikian fungsi teks itu menjadi tidak lagi sentral, bahkan tidak ada urgensinya untuk dipelihara kecuali untuk yasinan. Ya, kecuali untuk tilawah, untuk lomba MTQ gitu saja. Padahal begini, kalau substansi itu ternyata bisa didapatkan oleh akal manusia sendiri, ya, ini bertentangan misalnya dengan perkataan orang-orang di surga yang kita kenal itu ya, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, kata mereka kan begitu dalam Al-Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada ini surga. Dan tidaklah kita itu menjadi orang-orang yang diberi petunjuk, mendapat petunjuk, kecuali seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini menunjukkan bahwa orang-orang di surga itu tidak masuk surga hanya dengan akal mereka sendiri. Jadi mereka masuk surga karena ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita nggak bisa mengandalkan akal manusia saja untuk menjadi orang yang baik menurut ukuran Islam. Ya, seperti itu. Jadi ada urgensi yang sangat penting hadirnya wahyu itu dalam Islam. Teks wahyu itu dalam Islam. Al-Quran, alif ba ta-nya itu. Ya. Sementara menurut mereka berarti sudah tidak ada urgensinya lagi. Dan yang kedua, konsekuensi yang kedua adalah Islam kemudian tidak memiliki bentuk yang spesifik. Karena mereka mengatakan yang diacu adalah nilai yang bersifat universal, yang abadi. Seperti keadilan tadi. Karena tidak punya hal yang spesifik, Islam kemudian tidak ada bedanya dengan agama lain, dengan filsafat-filsafat yang ada, dengan ideologi-ideologi yang ada. Kenapa? Agama mana yang tidak menjunjung keadilan itu? Filsafat mana yang tidak mengatakan kita harus mewujudkan keadilan? Ideologi mana yang tidak setuju dengan keadilan? Enggak ada. Ya, semuanya berbicara tentang keadilan. Sama seperti Islam. Nah, kalau gitu, apa istimewanya Islam? Ya, enggak punya bentuk yang spesifik. Ketika
liberalisme berdebat dengan komunisme tentang bagaimana merealisasikan keadilan. Ya. Komunisme mengatakan setiap orang bekerja sesuai dengan kemampuannya dan mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Itulah keadilan. Sementara liberalisme mengatakan pasar harus bebas. Ya. Harta akan didistribusikan oleh invisible hand. Semakin Anda kaya, Anda akan semakin memakmurkan orang lain karena kekayaan itu akan trickle down, akan menetes ke bawah begitu. Jadi hakikat keadilan dan metode merealisasikan keadilan, masing-masing ideologi, masing-masing agama, masing-masing ajaran itu berbeda. Nah, kalau Islam hanya memegang yang penting keadilan itu, terus bentuknya kayak apa? Yang membedakan antara Islam dengan komunisme jadi nggak jelas. Yang ketiga, Islam jadi nggak punya pendirian. Ya, karena toh komunisme mengajarkan keadilan, kapitalisme juga gitu. Islam nggak punya pendirian gitu. Tidak hadir pada ranah yang menjadi perselisihan antar ideologi gitu. Padahal Allah itu mengatakan gini, kana nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyrina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Umat manusia dulunya adalah umat yang satu. Maka kemudian Allah mengutus para nabi dengan memberi kabar gembira dan peringatan dan menurunkan kepada mereka kitab untuk dengan hak untuk menghukumi apa-apa yang mereka perselisihkan, untuk menghukumi apa-apa yang mereka perselisihkan gitu. Bukan sekedar mengiyai apa-apa yang mereka sepakati berupa keadilan, persamaan dan seterusnya. Jadi kalau sekedar nilai-nilai umum seperti itu, Islam nggak punya bentuk, nggak punya urgensi, nggak punya pendirian. Yang keempat, ilmu-ilmu keislaman selain fikih tentu saja, fikih sudah jelas runtuh dengan berpegang pada substansi tadi. Seluruh ilmu mulai dari bahasa Arab, kemudian ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih jadi nggak ada gunanya lagi. Kenapa? Ya karena John Rawls yang orang yang nggak pernah belajar Iqra itu, nggak pernah belajar alif ba ta itu sudah punya konsep tentang keadilan gitu. Gitu. John Locke sudah bicara tentang pelindungan terhadap properti manusia sejak abad itu. John Stuart Mill sudah bicara tentang bagaimana merealisasikan hal yang paling maslahat kan gitu. Jadi nggak ada urgensinya, nggak punya bentuk, nggak punya pendirian dan nggak penting ilmu-ilmu yang berusaha untuk mempelajari teks itu. Ya karena usul fikih, bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis semuanya ada ilmu-ilmu yang berorientasi pada mengungkap apa yang ada yang dibawa oleh teks. Nah, kalau teks itu jadi nggak penting ya gitu. Jadi konsekuensinya itu menyentuh ranah yang sangat fundamental. Yang kedua, maqasidus syariah itu memang ada di lisan para ulama. Misalnya di dalam kitabnya Al-Juwaini ya, Abdul Ma'ali Al-Juwaini, kemudian Al-Ghazali. Tentu saja yang terkenal adalah Asy-Syatibi. Tapi yang menarik, jelas sekali maqasidus syariah menurut para ulama ini tidak seperti maqasidus syariah yang akhir-akhir ini diusung. Karena maqasidus syariah yang akhir-akhir ini diusung itu tadi untuk mendekonstruksi fikih. Tapi kenyataannya Abdul Ma'ali Al-Juwaini adalah imam dalam mazhab Syafi'i. Al-Ghazali adalah imam dalam mazhab Syafi'i. Asy-Syatibi adalah seorang ulama dalam mazhab Maliki. Dan mereka memegang teks-teks mazhab fikih dan maqasidus syariah tidak pernah menjadi alasan untuk membatalkan suatu pandangan fikih atau hukum fikih dengan alasan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Demikian. Iya, alhamdulillah. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, Mas Tito. Tapi biar menambah gairah, ini ada yang mengacungkan tangan ini. Nah, ya tidak harus Pak, pertanyaan sebenarnya, bisa memberi bisa masukan ya? Masukan atau apa ya? Atau materi tambahan. Saya persilahkan kepada Pak Ramadan Maulana yang sudah mengacungkan tangan dari tadi untuk bisa menampilkan videonya. Monggo silakan. Oke.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Titok dan Ustadz Ihsan. Iya, Ustadz Ihsan yang dari Jogja. Menarik ini pembahasan tentang pembaruan fikih. Sejalan dengan yang sekarang buku yang saya baca, judulnya Quran Society, beliau berbicara tentang masalah penafsiran. Nah, pertanyaan saya begini, kan di sini ada bukan pergulatan sih, tapi Pak Ali Nurdin penulisnya ini berusaha untuk membuat beberapa tafsiran yang pertama dia membedakan klasifikasi tentang orang Islam. Pertama ada yang konservatif, tentang memang orang yang berpegang teguh pada pandangan para ulama. Yang kedua tentang bagaimana dia menafsirkan tentang orang-orang yang liberalistik pemahamannya tentang masalah Islam. Dan yang terakhir jaringan orang-orang yang mohon maaf mengaku moderat begitu. Tapi yang saya menilai dari buku ini adalah kata beliau ini kajian semiotik ya, khazanah kajian Quran. Tapi yang saya lihat dia lebih menekankan kepada pembacaan teks yang dinilai oleh pandangan orang Barat. Di sini dia agak bias menurut saya. Tapi ini soal masalah fikih. Bagaimana kira-kira kita melihat banyak sekali orang kayak peneliti di Universitas Islam, mohon maaf, yang mengkomparasikan masalah hukum Islam dengan hukum Barat. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengapa banyak sekali orang-orang yang mohon maaf di luar Islam yang senang mengkaji fikih. Nah, ini yang menurut saya agak mencengangkan begitu. Kira-kira bagaimana tanggapannya Ustaz Tito mengenai ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ramadan Maulana. Saya berikan langsung kepada Mas Ita untuk memberikan tanggapannya atas apa yang kemudian dikemukakan oleh Mas Ramadan. Monggo, Mas. Ya, orang-orang luar itu menilai fikih dalam ukuran-ukuran mereka atau dalam standar-standar yang mereka gunakan. Seperti saya sekilas kemarin membaca sebuah tulisan dari orang luar juga yang menilai fikih dalam politik Islam itu telah gagal untuk menyerap kebutuhan-kebutuhan terhadap demokrasi, misalnya telah gagal menyerap kebutuhan untuk membuat suatu tatanan politik yang setara antara Muslim dan non-Muslim. Nah, kita lihat di sini, mereka menggunakan standar nilai yang mereka pegang untuk menghukumi ajaran Islam. Ya, memang sampai kapanpun kalau fikih siasah itu diukur dengan standar demokrasi, tentu saja akan nilainya jeblok ya. Jelas, karena misalnya saja dalam demokrasi kebijakan-kebijakan penguasa dianggap sah kalau melalui suatu mekanisme yang secara prosedural dianggap merepresentasikan kehendak rakyat. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan. Nah, sementara persepsi dalam Islam yang namanya penguasa itu didaulat untuk menerapkan hukum syara dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan dalam kau putuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan jangan ikuti hawa nafsu mereka gitu. Artinya apa yang dikatakan oleh orang itu nggak bisa kemudian mengatasi hukum Allah. Bahkan Allah menekankan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jadi basis nilai yang digunakan itu berbeda. Yang kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Banyaknya orang luar yang kemudian ngaji fikih. Kalau dulu dikatakan ada beberapa ahli fikih yang dari kalangan non-muslim. Ya, saya lupa nama-namanya ya. Kenapa demikian? Karena fikih menjadi tatanan kehidupan kala itu. Kalau kita berurusan dengan hukum ya pasti urusannya dengan fikih. Dulu gitu, baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi ada kebutuhan bagi non-muslim untuk mempelajari fikih. Kalau sekarang agak beda, bukan agak beda, sangat berbeda. Fikih itu dianggap sebagai suatu batu sandungan bagi kaum muslimin untuk menerima nilai-nilai modern.
yang saya maksud dengan nilai-nilai modern adalah nilai-nilai khas humanisme barat. Ya seperti demokrasi tadi. Misalnya hukum mengangkat pemimpin wanita, hukum mengangkat gubernur kafir misalnya. Persoalan kafir zimmi, jizyah. Nah, itu semua adalah batu sandungan bagi kaum muslimin untuk sepenuh hati menerima tatanan dunia modern. Maka penting kemudian untuk memahami umat Islam bagi mereka ya. Penting untuk memahami fikih. Untuk kemudian melunakkan kaum muslimin atau menjinakkan kaum muslimin dengan cara yang lebih soft, lebih halus, yakni masuk dari fikih itu sendiri. Bagaimana mereka merasa menyaman dengan kondisi tatanan modern karena ada justifikasinya dari fikih yang mereka buat. Seperti yang saya katakan tadi. Padahal ini secara ontologis, fikihnya itu tinggal nama. Karena hakikatnya sudah diganti sebenarnya. Ya, yang hakikat fikih itu adalah ilmu tentang hukum syara, dan hukum syara itu adalah khitabus syari. Kini fikih menjadi sesuatu yang mengabdi kepada apa yang dianggap paling maslahat, paling adil menurut manusia, paling toleran menurut manusia, dan seperti itu. Jadi ada kepentingan untuk mengurusi fikih ini agar kaum muslimin agar mereka bisa memiliki formula ya supaya kaum muslimin bisa menerima tatanan abad modern yang tidak lain adalah tatanan kapitalisme sekuler dengan sepenuh hati. Nah, tidak lagi mereka ini ada ganjalan yang lahir dari keimanan mereka. Di dalam fikih ini diajari tentang adanya ahli zimmah, kok kita nggak nerapkan. Di dalam fikih ini ada jihad, kok kita nggak nerapkan. Di dalam fikih ini ada khilafah, kok kita nggak nerapkan. Nah, perlulah dibuat fikih baru. Nah, orang-orang luar ini mengkaji itu agar bisa merumuskan fikih baru tadi. Demikian. Iya. Baik. Tadi Mas Maulana, nah ini sekarang akan saya sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Prediksi ke depan, sampai kapan mereka terus kuat menyerang pemikiran Islam? Tergantung dari faktor apa saja, Ustadz. Nah, mungkin mereka yang dimaksud ini adalah orang-orang yang kemudian mengetengahkan pembaruan fikih. Begitu. Nah, ini gimana Mas Tito memandang hal ini? Ya, terus terang saya belum secara komprehensif melihat ini ya. Tapi yang jelas pada era ini kalangan ini sangat kuat, sangat menguat ya. Jadi isu tentang dekonstruksi syariah itu menguat pada awal 2000-an. Misalnya kalau kita lihat jurnal Taswirul Afkar misalnya, Taswirul Afkar. Ya, garapannya Gus Ulil dan kawan-kawan di Lakpesdam ya, NU. Nah, itu sempat terkubur tuh. Ya. Wacana-wacana mereka itu selama beberapa tahun. Kira-kira ya tahun 98 sampai 2000 berapa belasan itu mereka nggak lagi keluar tuh. Nah, baru beberapa tahun terakhir mereka keluar lagi dan menguat. Dan mereka tampil dengan panggung yang berbeda. Ya, kalau dulu itu panggungnya panggung eksklusif intelektual, kalangan akademisi dengan diskusi-diskusi yang sifatnya itu elit lah gitu ya. Tapi mereka nggak menembus akar rumput. Nah, hari ini ada orang-orang yang sama, tapi duduk di kursi yang berbeda. Ya, ini seperti rekomendasi Rand Corporation nih, bahwa kalangan liberal yang mengaku liberal tulen itu sebaiknya dikurangilah peranannya. Tidak perlu difungsikan, tidak banyak-banyak difungsikan lagi. Yang banyak difungsikan adalah kalangan yang mereka sebut sebagai tradisionalis. Gitu. Nah, ternyata orang-orang yang kemarin itu liberal, kini jadi tradisionalis. Ya. Bahkan menduduki kalangan struktural. Kita lihat pembicara-pembicara di Halaqah
fikih peradaban itu siapa ya? Kelihatan sekali itu ya. Nah, begitu. Makanya saya pikir ini ada kaitannya juga dengan kondisi atau lingkungan politik yang kondusif bagi mereka. Bagaimanapun mereka tetap dibutuhkan dalam tatanan demokrasi liberal, ya, dalam kehidupan sekuler. Ide-ide yang mereka kemukakan itu cukup bermanfaat untuk tadi menjinakkan kaum muslimin. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngeneng-nengi kaum muslimin gitu ya. Supaya batin mereka itu tidak mengalami gejolak. Karena ternyata ada nih fikihnya kayak gini gitu ya, fikih modern gitu ya. Tapi tetap ada dinamika saya pikir antara lingkungan politik yang diciptakan oleh satu rezim dengan rezim yang lain. Saya pikir secara umum sama, tapi penekanan-penekanannya saya pikir berbeda. Nah, karena rezim ini sejak awal itu memang ada konfrontasi yang keras dengan kalangan Islam yang mereka cap sebagai radikal, sepertinya ini menjadi perhatian serius bagi rezim ini. Makanya kalangan yang mampu menjinakkan kaum muslimin, ya, ini nampaknya menjadi anak emas ada era ini. Saya nggak tahu rezim ke depan kalau ganti seperti apa ya. Tidak jaminan juga akan akan surut. Ya, saya nggak tahu seperti yang saya katakan tadi. Bahwa ini adalah kepentingan dari tatanan kapitalisme sekuler. Hanya mungkin ya antara rezim yang satu dengan rezim yang lain akan berbeda. Nah, sampai kapan? Saya pikir kalau tatanannya masih sekuler kayak gini yang nggak akan selesai. Akan ada terus muncul orang-orang kayak gini ini. Makanya jawaban saya adalah sampai tatanan dunia yang kapitalistik, sekularistik ini berakhir. Gitu. Dengan tegaknya khilafah. Ya, ini sekedar menegaskan ya Mas bahwa memang kalau di Jogja sendiri nama-nama yang sebelumnya itu duduk dan terkenal sebagai kalangan liberal itu bahkan kemudian sekarang ini duduk di tengah-tengah anak muda, kemudian ngaji tasawuf gitu ya, mengetengahkan membawa kitab-kitab fikih klasik untuk kemudian dibahas bersama dengan anak-anak muda di warung kopi, ya. Sehingga memang kemudian labelnya itu berubah, agak bergeser dari yang kemudian liberal menjadi kembali ke dalam tradisi mereka yang kemudian lebih ya tradisionalis begitu. Ya. Mungkin lagi pula sudah nggak ada dananya tuh di liberal. Mas Tito yang lebih paham ini namanya. Gini. Baik, ini tanya selanjutnya nih Mas. Ini nih. Sejauh mana ini pertanyaan masuk fikih itu penting di dalam peradaban Islam? Nah, monggo Mas Tito bagaimana menanggapi? Fikih itu adalah tadi yang saya katakan ilmu tentang hukum-hukum syara. Jika seorang individu itu mengerti fikih dan kemudian dia mengamalkan hukum syara, maka secara individu ini akan menjalankan kehidupan pribadi yang islami. Begitu. Dia berpakaian secara islami karena tahu fikih. Dia akan mandi secara islami karena tahu fikih. Dia akan berjual beli secara islami karena tahu fikih. Dia akan membangun rumah tangga secara islami karena tahu fikih. Dengan kata lain, kehadiran fikih membuat kehidupan pribadinya islami. Demikian pula dalam level peradaban umat, kehadiran fikih yang tidak lain adalah kehadiran hukum-hukum syara itu akan membuat corak atau bentuk peradaban umat itu menjadi mutamayyiz, menjadi unik atau bercorak islami. Tanpa fikih dalam level peradaban umat, maka corak peradaban umat itu tidak akan bisa dikatakan islami. Kalau corak peradaban umat itu tidak islami, berarti coraknya lain. Pilihannya cuma itu. Jadi fikih itu kayak rel. Baik secara individu maupun kehidupan masyarakat atau peradaban umat. Jika peradaban umat itu berjalan di atas rel Islam, berarti peradaban
menjadi peradaban yang Islami. Kalau dia tidak berjalan di atas rel Islam, maka dia pasti berjalan di atas rel yang lain. Berjalan di atas rel yang lain itu artinya dia berjalan di atas hukum-hukum yang lain. Berjalan di atas hukum-hukum yang lain itu berarti berjalan di atas hukum-hukum yang tidak Islami. Ya. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka kehendaki? Memangnya hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin kayak gitu. Jadi peranan fikih Islam dalam peradaban Islam adalah pembentuk corak kehidupan Islam. Tanpa fikih tidak ada yang namanya al-hayah al-islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan lanjutan ini nampaknya. Kira-kira adakah bukti bahwa kemudian diterapkannya fikih itu akan membuat kaum muslimin itu menjadi mulia? Gimana Mas Tito memandang hal ini? Hukum syara itu menjamin satu hal, bahwa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminannya. Ya. Sama seperti hukum-hukum syara dalam bisnis. Itu menjamin satu hal, bahwa apa yang dijalankan oleh seorang pebisnis itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa riba, tanpa maisir, tanpa ghoror, tanpa hal-hal yang melanggar syariat, ya, dan berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya adalah dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala kalau dia niatkan pelaksanaan hukum syara ini dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemaslahatan yang akan diraih oleh mereka-mereka yang menjalankan hukum syara ini adalah hikmah yang dijamin realisasinya secara umum oleh Allah SWT, secara dalam bentuk global. Secara personal barangkali, kadang kita itu mengamalkan syirkah menurut Islam justru rugi. Secara personal kadang kayak gitu. Ya, kadang-kala untung, kadang-kala rugi. Tapi secara umum, hukum-hukum syara itu pasti membawa maslahat bagi kaum muslimin. Ini adalah keyakinan kita. Yang bicara ini taraf keyakinan atau taraf keimanan. Nah, makanya ada ungkapan haitsu yakunu syar'u takunul maslahah gitu. Di mana di situ ada syariat, di situ nanti akan ada kemaslahatan. Nah, kalau buktinya kayak apa? Ya buktinya adalah apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan generasi-generasi Islam seterusnya sebelum kita terpuruk dan kemudian terjebak dalam kehidupan sekularistik kapitalistik. Ya. Rasulullah SAW, kalau diceritakan panjang kan, bagaimana beliau ini taat kepada Allah SWT dalam menerapkan Islam dan menyebarluaskan Islam, hingga umat yang tidak diperhitungkan oleh dunia internasional kala itu tiba-tiba saja muncul dari Jazirah Arab dalam tempo yang sangat singkat, dan kemudian merebut wilayah-wilayah Bizantium yang ada di Syam, di Mesir, Afrika Utara, mengakhiri riwayat dinasti Sasanid ya di Persia, kemudian menyeberang Sungai Tigris dan Efrat, kemudian ke wilayah Mawaro an-Nahr Asia Tengah dalam tempo yang kurang dari 100 tahun, dan kemudian membangun peradaban yang luar biasa, mampu melakukan intifa atau menyerap kebaikan-kebaikan umum dari Persia juga dari Yunani tanpa melunturkan identitas peradaban mereka sebagai umat Islam. Itu adalah bukti nyata dari peradaban yang membangun coraknya dengan fikih Islam atau dengan hukum syara sampai lebih dari belasan abad. Saya pikir itu satu hal yang juga diakui oleh mereka yang jujur terhadap sejarah. Demikian. Baik. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik nih Mas. Masuk. Izin menyimak Ustaz Tito, mohon pandangannya pemateri terkait dengan langkah ini pihak-pihak yang kemudian mengemukakan pembaharuan fikih baru ini ya, dilihat dari sisi strateginya.
kalau memang kemudian dilihat dari sisi sejarahnya, memang kemudian misalnya ini menurut penanya, dari awal itu memang selalu dekat dengan arah kebijakan penguasa. Nah, misalnya pada zaman kolonial itu dekat dengan pemerintah Hindia Belanda, di zaman Orde Lama itu merapat kepada Nasakomnya Soekarno, kemudian di zamannya Orde Baru merapat ke Soeharto dengan asas tunggalnya. Nah, begitu juga dirasa begitu ini karena track recordnya seperti itu, mungkin kemudian oleh penanya ini dirasa pada masa kesempatan hari ini itu pihak-pihak yang kemudian mengemukakan pembaharan fikih ini memang kemudian dekat dengan penguasa. Nah, bagaimana kemudian Mas Ito menanggapi hal ini? Monggo, Mas. Ya. Ini sebentar. Dari Ustadz Asyab Bagja Nugraha. Iya, Antum kenal nggak Mas Ihsan? betul nggak? Oh, nggak kenal. Ya. Eh, memang rekam jejaknya seperti itu, tapi apa ya? Jadi di era Hindia Belanda itu juga ada track record dekat dengan kalangan pemerintah. Kemudian di era Orde Lama, tentu kita kenal ya bagaimana doktrin Nasakom itu ditolak oleh kaum muslimin kecuali kalangan tertentu. Ya, yang sebenarnya lebih diputuskan oleh elit, sebenarnya lebih diputuskan oleh elit. Sedangkan kalangan akar rumputnya kebanyakan sih ada kultur di mana mengikuti kalangan elit atau percaya memiliki kultur apa ya? Ada patron ya, semacam patron gitu ya. Di kalangan elit itu dianggap sebagai patron gitu. Nah, saya nggak tahu ya kalau kita bicara tentang penegakan syariat Islam, bicara tentang khilafah pada kalangan elit di ya organisasi tersebut, mereka mengatakan bahwa misalnya terkait dengan Nasakom, ini adalah strategi yang digunakan agar kemudian umat Islam memiliki kesempatan untuk menendang PKI dari kekuasaan. Ya. Tapi itu belakangan aja dikatakan. Coba kita tidak melihat satu apa ya? Atau saya sendiri belum melihat ada satu langkah strategis yang memang benar ada usaha untuk menendang PKI dari kekuasaan. Sekalipun kalangan ini tetap tidak akur dengan PKI. Tidak akur dengan PKI. Hanya saja tidak bisa tidak akur dengan penguasa. Ya, memang track recordnya begitu. Kalangan ini tidak bisa tidak akur dengan penguasa. Dan ada kaidah-kaidah yang menonjol misalnya soal daf'ul mador itu muqaddamun ala jalbil masalih misalnya ya, kaidahnya. Menolak bahaya itu lebih diutamakan daripada merealisasikan kemaslahatan. Nah, kalau kita nggak akur dengan penguasa nanti ada bahaya, misalnya kayak gitu kan. Nah, sehingga karakternya, track recordnya memang tidak pernah memiliki ketahanan dalam menentang penguasa. Sekalipun itu menurunkan kebijakan-kebijakan yang zalim atau bahkan keluar dari apa ya? Keluar dari rel Islam kebijakan-kebijakannya. Nah, kalau era sekarang lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena saya melihat ada satu elemen doktrin yang menjadi lekat dengan kalangan ini, yakni nasionalisme. Nasionalisme itu menjadi komponen yang seolah-olah integral di kalangan ini. Nasionalisme. Ini bisa kita lihat pernyataan-pernyataannya di tokoh-tokohnya ya. Bagaimana Islam di Nusantara ini istimewa. Kenapa? Karena ada elemen nasionalisme. Ini dikatakan oleh ketua sebelumnya. Ya. Kemudian terlihat dari halakoh-halakoh ya tentang fikih peradaban, bagaimana soal nation state dan negara kebangsaan itu begitu ditekankan.
Begitu. Jadi sepertinya pada era ini ada satu tahap yang lebih maju daripada sekedar berlindung atau menghindari kemadharatan akibat tidak akur dengan penguasa. Yakni adanya keyakinan tentang nasionalisme ini. Ya, nasionalisme ini membuat orang tidak ridho dengan khilafah, juga tidak ridho dengan penerapan syariat Islam. Kenapa? Karena ini sudah menyangkut identitas, menyangkut dengan identitas. Kalau tidak ada nation state, tidak ada simbol-simbol kebangsaan, mereka seolah hilang. Ya, kayak Aremania klubnya dibubarkan gitu loh. Ya, coba bayangkan. Arema Malang digabung sama Persebaya. Gimana ceritanya coba? Mereka ridho nggak? Nggak ridho gitu. Kecuali pikirannya berubah dan bentuk perasaannya berubah. Nah, ketika nasionalisme itu sudah menjadi bagian dari integral dari ajaran kalangan ini ya, begitu didoktrin begitu loh ya. Padahal kalau ajaran tradisionalnya nggak ada. Kitab-kitab kuning itu nggak ada yang sebenarnya ngajari untuk itu. Hanya retorika tokoh yang hari ini ada di struktur saja yang kemudian berhasil. Saya nggak tahu sejauh mana keberhasilannya ya, tapi yang saya lihat dari media, mereka cukup berhasil. Minimal di kalangan pasukan serbagunanya itu tampak sekali ya. Mendelivery apa yang menjadi instruksi-instruksi kalangan struktur. Jadi saya pikir ada satu pergeseran, bukan hanya strategi untuk aman dari gangguan penguasa, untuk berlindung dari persoalan tidak akur dengan penguasa, tapi kini ada tadi nasionalisme yang sudah menjadi bagian integral dari kalangan ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kalau tadi jenengan sempat membahas retorika tokoh nih, Mas. Nah, ini saya pengen tanya. Nah, terkait juga dengan tadi konsol sebelumnya yang sempat dengan kutip begitu ya, terkait dengan misalnya akar rumput. Jangan-jangan memang kemudian misalnya nih gagasan terkait dengan pembaruan fikih ini memang hanya muncul di kalangan para elit tokohnya saja. Tetapi kemudian di kalangan akar rumputnya itu memang kemudian ya entah tidak paham atau memang kemudian tidak mengamini hal-hal yang seperti ini. Nah, bagaimana jenengan kalau menilai hal ini? Pada ranah filosofis, benar ini hanya bisa ditangkap oleh kalangan elit, kalangan intelektual, sekalipun bukan struktur. Kalangan intelektual nangkep itu. Dan saya lihat kebanyakan masih seia sekata, kecuali beberapa individu oknum dalam tanda kutip yang sedikit yang saya tahu masih kuat memegang karakter tradisional seperti yang dikehendaki oleh Rand Corporation itu ya. Karakter tradisional itu adalah memelihara kitab-kitab klasik ya, dan terpaku pada ibaroh-ibaroh yang ada pada kitab klasik, membenarkan dan menyalahkan sesuai dengan kecocokan ketidakcocokannya dengan kitab klasik itu masih ada. Tapi mereka nggak terlalu punya pengaruh biasanya. Ya. Nah, kalau kalangan akar rumput kebanyakan itu nggak terlalu paham, nggak terlalu peduli. Kita bisa menyaksikan di YouTube terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam halakoh fikih peradaban. Itu kelihatan itu ya. Jadi memang masih belum sinkron antara elit dengan akar rumput. Ya. Saya agak lupa pertanyaan-pertanyaannya, pokoknya unik, bisa kita lihat di situ. Ya, ketika yang ceramah itu Pak Sakuf itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan bahwa di kalangan akar rumput sendiri tidak terlalu paham sebenarnya. Ya, itu pun yang kalangan santri loh ya. Gimana kalau yang bukan santri? Tapi kalau yang nasionalisme itu merata. Kalau yang nasionalisme itu efeknya sangat merata. Nah, jadi saya pikir mereka mencoba membuat konstruksi intelektual untuk memberikan pertahanan terhadap tatanan yang ada.
menghadapi konstruksi yang lain. Yang dalam hal ini mereka sebut sebagai kalangan radikal, kalangan transnasional, dan lain-lain itu. Karena mereka kan yang dianggap radikal transnasional itu kan juga memiliki apa itu namanya, pemikiran tertentu ya, yang sistematis dan sebagainya. Mereka butuh tuh untuk melindungi kalangan intelektual, konstruksi yang berbeda. Saya pikir demikian. Ini. Baik, ini karena waktu jualah yang kemudian memisahkan kita ini, mohon maaf mas-mas sekalian dan mbak-mbak sekalian, saya harus hentikan diskusi yang menarik ini sampai di sini. Begitu, insya Allah nanti akan kita lanjutkan dalam diskusi-diskusi lain dari LSI Kuah yang kemudian insya Allah akan kita sampaikan kepada teman-teman juga. Kita akan undang teman-teman sekalian untuk kemudian bersama-sama mendiskusikan topik-topik menarik yang lain yang insya Allah tidak ketinggalan zaman. Ya. Untuk mengakhiri apa yang kemudian tadi kita diskusikan, mungkin Mas Tito ingin memberikan semacam ya closing statement begitu. Monggo, saya persilakan. Ya, jadi kalau boleh saya katakan ada usaha untuk tadi ya membuat kaum muslimin merasa enjoy dengan tatanan kehidupan yang ada. Dan untuk itu ada ganjalan, yakni teks-teks kitab-kitab klasik ya, atau ajaran-ajaran fikih klasik yang tidak relevan dengan kondisi zaman yang existing. Nah, untuk itu mencoba meramu satu bentuk fikih baru agar kemudian apa-apa yang berjalan di era ini itu bisa diterima secara lega oleh kaum muslimin karena dengan anggapan oh ternyata menurut ajaran Islam apa-apa yang berjalan hari ini itu sudah sesuai. Nah, kira-kira demikian. Maka dari itu konsekuensinya jelas seperti yang saya katakan tadi, mereka berbasis pada makosid, berbasis pada pemahaman tentang nilai-nilai umum yang universal, yang kemudian hukum-hukum non-Islam pun kemudian dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam yang bisa diterima dengan alasan itu merealisasikan makosid. Makosid itu adalah nilai-nilai yang sifat universal, tidak seperti makosid yang dimaksud oleh Al-Juwaini atau Al-Ghazali atau Asy-Syatibi. Ya, yang konsekuensinya tadi teks menjadi tidak urgent lagi, kemudian Islam nggak punya bentuk, Islam nggak punya pendirian, dan keilmuan Islam untuk memahami teks menjadi tidak ada gunanya. Jadi usul fikih, nahwu sorof yang mereka banggakan itu jadi nggak ada gunanya sebenarnya kalau mereka menganut makosid syariah yang dikatakan oleh elit-elit tadi. Nah, oleh karena itu ini perlu kita tanggapi secara proporsional, tidak terlalu menggebu-gebu tapi juga tidak menyepelekan. Saya pikir tingkat infiltrasi mereka saya pikir masih terbatas, tapi cukup menggema ya di kalangan di media massa dan seterusnya. Saya pikir ini perlu respon yang cukup proporsional dan kuat dari basis intelektual kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap terakhir ya, proporsional dan kuat dari basis intelektual kaum muslimin. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam kesempatan diskusi bulanan Lingkar Studi Islam Kuah. Nantikan kami di dalam undangan diskusi selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kami yang mengantarkan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tito atas sami-sami. diskusinya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Nyuwun ngapunten iki saged ngaten menika. Siap, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhirin ya. Monggo. Matur nuwun.